Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Sains. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yaitu saya Zahwa Arya Farid, yang kedua ada Aura Mezi, yang ketiga ada Salma Trikasnah, yang keempat ada Haifa Zakia, yang kelima ada Muna Marzukoh, dan yang keenam ada Nurul Latifah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi pengembangan teknologi pada sains dan teknologi. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Muna Marzukoh. Kepada Muna, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Muna Marzukoh dengan NIM 242310020 sebagai pemateri pertama. Langsung saja, peranan penelitian untuk pengembangan sains dan teknologi. Penelitian menjadi sangat penting dalam menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas serta daya saing negara. Jadi, melalui penelitian ini, berbagai inovasi dalam bidang sains dan teknologi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menjawab tantangan zaman. Peran penelitian juga sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, baik dalam proses produksi maupun dalam pemakaian teknologi, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan industri dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Next. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian para ilmuwan dan manfaatnya, di mana di sini terdapat 3 bidang. Yang pertama ada bidang komunikasi, yang kedua ada bidang kesehatan, dan yang ketiga ada bidang transportasi. Next, kita masuk ke bidang pertama, yaitu bidang komunikasi. Teknologi komunikasi memberikan banyak manfaat bagi manusia. Contohnya ialah untuk mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain, serta memperluas jaringan sosial. Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan penelitian yang terus dilakukan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Melalui penelitian, berbagai inovasi seperti internet, telepon, dan aplikasi komunikasi digital dapat dikembangkan dan disempurnakan. Hasil-hasil penelitian tersebut memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara lebih cepat, efisien, dan lintas batas geografis. Dengan demikian, penelitian memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan teknologi komunikasi yang mendukung kehidupan sosial dan masyarakat. Berikutnya kita masuk ke kontribusi para ilmuwan terhadap perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama yaitu ada surat kabar. Proses pencetakan surat kabar kini menjadi lebih cepat dan efisien berkat adanya kemajuan teknologi hasil dari penelitian. Hal ini memungkinkan distribusi informasi yang lebih luas dalam waktu singkat dan biaya produksinya pun juga lebih rendah. Yang kedua yaitu ada radio. Penelitian di bidang komunikasi memungkinkan radio mengeluarkan sinyal yang lebih kuat dengan menjangkau wilayah yang lebih luas dan menghasilkan suara yang lebih jernih, sehingga dapat meningkatkan kualitas siaran dan kenyamanan pendengar. Yang ketiga yaitu ada televisi. Teknologi hasil penelitian telah meningkatkan kualitas gambar, sinyal, dan suara pada televisi, sehingga kini masyarakat dapat menikmati tayangan dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jelas, meskipun berada di daerah yang jauh dari pusat siaran. Terus yang keempat ada telepon. Berkat penelitian di bidang telekomunikasi, kualitas sinyal telepon menjadi lebih jernih, dan jangkauannya pun semakin luas, sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi lintas wilayah maupun negara dengan lebih lancar dan juga stabil. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang ketekan oleh Salma. Salma, sudah dapat. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Salma Trikasna dengan NIM 242310036 akan melanjutkan eh, teknologi penelitian di bidang kesehatan. Penelitian para ilmuwan di bidang kesehatan telah memberikan kontribusi besar terhadap teknologi sains saat ini, terutama di bidang USG dan CT scan. Yang pertama di bidang USG. USG adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang suara untuk memvisualisasikan organ atau jaringan di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada CT scan, adalah
teknologi yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar tiga dimensi dan organ atau jaringan di dalam tubuh manusia. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan teknologi USG dan CT scan, sehingga teknologi makin akurat dan dapat menghasilkan gambar yang jelas dan detail. Teknologi USG misalnya telah dikembangkan untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dan menghasilkan artefak yang mengganggu visualisasi. Selain itu, teknologi USG juga telah dikembangkan untuk dapat menghasilkan gambar real time yang memungkinkan dokter untuk melihat gambar organ atau jaringan secara langsung saat prosedur dijalankan. Next. Beberapa manfaat USG dan CT scan di antaranya yang pertama adalah diagnostik yang akurat. Teknologi USG dan CT scan dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai jenis penyakit atau kondisi kesehatan seperti tumor, gangguan kardiovaskular, dan bahkan COVID-19. Yang kedua, proses pembedaan yang lebih aman, di mana dalam kasus tertentu teknologi USG dan CT scan dapat membantu dokter selama proses pembedahan sehingga proses tersebut menjadi lebih aman dan akurat. Selanjutnya yaitu pengobatan yang lebih efektif. Teknologi USG dan CT scan dapat membantu dokter memilih pengobatan yang efektif, terutama dalam penyakit yang kompleks seperti kanker. Selanjutnya, monitoring kesehatan. Teknologi USG dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin pada bayi yang belum lahir, sehingga dokter dapat membantu kesehatan janin secara berkala. Dan yang terakhir, mempercepat proses perawatan, di mana dalam kasus darurat, teknologi USG dan CT scan dapat digunakan untuk mempercepat proses perawatan dan membantu dokter dalam membuat keputusan yang tepat. Dan dengan demikian, kontribusi para ilmuwan dalam pengembangan teknologi USG dan CT scan sangatlah penting dalam memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Next. Selanjutnya di bidang transportasi. Penelitian para ilmuwan telah membantu meningkatkan keamanan efisiensi dan kenyamanan di bidang transportasi. Beberapa bidang transportasi yang telah melihat perkembangan yang signifikan berkat penelitian ilmuwan di antaranya ada balon udara, kereta api, helikopter, dan pesawat. Yang pertama, penelitian para ilmuwan di bidang kereta api yang yang telah menghasilkan beberapa pengembangan dalam teknologi rel, sistem kontrol mesin dan material. Salah satu penemuan yang paling penting adalah superkonduktor yang digunakan pada kereta magnetik. Yang kedua ada pesawat. Penelitian ilmuwan terhadap pesawat mencakup berbagai aspek seperti desain aerodinamika, mesin pesawat, dan sistem avionik. Selanjutnya di helikopter. Penelitian ilmuwan pada helikopter fokus pada aspek teknologi pengendalian otomatis yang dapat membantu pilot mengatasi situasi darurat yang lebih cepat dan efektif dan juga mengurangi kebisingan. Selanjutnya pada balon udara. Penelitian ilmuwan pada balon udara mencakup variasi model, pengendalian, dan bahan bakar. Mereka mencoba mengembangkan balon udara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Next. Manfaat dalam bidang transportasi. Beberapa manfaatnya antara lain yang pertama keamanan transportasi yang lebih baik, yang kedua efisiensi transportasi yang meningkat, yang ketiga kenyamanan transportasi yang lebih baik, dan yang terakhir transportasi yang ramah lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Salma. Baik, materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Nurul.
Kepada Nurul, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan NIM 24231029. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang revolusi perkembangan teknologi sains dari masa ke masa. Yang pertama di bidang komunikasi, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang transportasi. Yang pertama adalah pada bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Sejarah ilmu pengetahuan telah mengalami 4 kali revolusi, di mana setiap revolusi mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan. Revolusi pertama, gravitasi dan gerakan benda oleh Isaac Newton. Revolusi kedua, sifat listrik dan magnetik benda secara keseluruhan oleh Faraday dan Maxwell. Revolusi ketiga, sifat kuantum cahaya oleh Max Planck. Revolusi keempat, partikel baru yang disebut oleh Anderson. Yang kedua, pada bidang kesehatan. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk mengembangkan teknologi dalam bidang kesehatan seperti USG dan CT scan. USG menghasilkan gambar yang lebih tajam dan menghilangkan artefak yang mengganggu visualisasi. CT scan mengalami perkembangan yang dapat membedakan suatu organ yang diperiksa dengan organ lain di sekitarnya. Yang ketiga yaitu bidang transportasi. Teknologi transportasi hingga masa kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisiensi sinkron dengan kebutuhan. Transportasi darat. Kereta api untuk pengiriman hasil pertanian beralih fungsi menjadi alat transportasi. Yang kedua, transportasi air. Perahu bercadik mengalami kemajuan teknologi sehingga mampu mengarungi samudra. Yang ketiga, transportasi udara. Pesawat kursi tunggal mengalami perkembangan menghasilkan pesawat pertama bernama NC-212. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi keempat yang akan disampaikan oleh Aura. Kepada Aura, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Mezi dengan NIM 24231007. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu pendahuluan. Penelitian adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Dalam konteks sains dan teknologi, penelitian menjadi dasar dari semua inovasi yang memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Negara-negara yang maju umumnya memiliki investasi besar dalam bidang penelitian karena menyadari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan teknologi tidak pernah terlepas dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di berbagai bidang. Teknologi komunikasi, kesehatan, dan transportasi merupakan 3 sektor utama yang mengalami lonjakan kemajuan berkat peran aktif penelitian. Selain meningkatkan efisiensi, penelitian juga mampu menciptakan solusi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, penyakit menular, dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, pengembangan sains dan teknologi melalui penelitian bukan hanya berperan secara teknis, tetapi juga strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Revolusi sains yang terjadi dari abad ke-17 hingga abad ke-21 membuktikan bahwa kemajuan pengetahuan selalu diawali oleh rasa ingin tahu dan dorongan untuk meneliti. Dari teori gravitasi Isaac Newton hingga penemuan partikel oleh Carl Anderson,
Sejarah menunjukkan bahwa penelitian adalah motor penggerak utama peradaban. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan peranan nyata dari penelitian terhadap pengembangan teknologi di 3 sektor utama, serta merefleksikan pentingnya mendukung kegiatan penelitian demi keberlangsungan kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku ilmiah, jurnal, artikel populer, dan sumber digital terpercaya mengenai peran penelitian dalam pengembangan sains dan teknologi. Analisis dilakukan dengan menelaah temuan-temuan yang dihasilkan para ilmuwan dalam bidang komunikasi, kesehatan, dan transportasi, serta mengaitkannya dengan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat modern. Pendekatan historis juga digunakan untuk melihat perkembangan teknologi dari masa ke masa, mulai dari revolusi ilmiah pertama hingga era teknologi digital saat ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi kontribusi utama dari berbagai penemuan ilmiah. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan bidangnya untuk dianalisis lebih lanjut. Keabsahan data diperoleh dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang saling mendukung dan diversifikasi oleh publikasi ilmiah terpercaya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ucapkan kepada Aura. Baik, materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Haifa. Kepada Haifa, waktu tepat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haifa Zakia dengan NIM 24231013. Saya akan melanjutkan artikel mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Peran penelitian dalam pengembangan teknologi komunikasi. Penelitian ilmiah berperan penting dalam mendorong transformasi teknologi komunikasi. Sejak ditemukan mesin cetak hingga kemunculan teknologi digital, setiap inovasi berakar dari kegiatan ilmiah yang sistematis. Nasution 2003 menyatakan bahwa penelitian merupakan metode ilmiah untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian, manusia berhasil menciptakan media komunikasi yang efisien, cepat, dan mampu menjangkau wilayah yang luas. Surat kabar sebagai contoh, awalnya merupakan media cetak sederhana yang diproduksi dalam jumlah terbatas. Namun, berkat penelitian dalam bidang percetakan dan distribusi, kini surat kabar dapat dicetak massal dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Inovasi dalam bidang penyiaran juga mengalami lompatan besar. Radio dan televisi tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan penyebaran informasi yang mendunia. Kualitas sinyal, kejernihan suara, dan gambar meningkat berkat riset dalam bidang elektromagnetik dan transmisi gelombang Badan Riset dan Inovasi Nasional 2021. Telepon adalah contoh lain dari hasil penelitian yang harus berkembang. Awalnya berbasis sistem kabel dengan jangkauan terbatas. Kini telepon telah bertransformasi menjadi perangkat pintar yang berbasis jaringan seluler dan internet global. Perkembangan ini memungkinkan komunikasi instan lintas negara, berbasis suara, teks, bahkan visual. Penelitian dalam bidang mikroelektronika, pengkorean sinyal dan jaringan nirkabel menjadi fondasi dari kemajuan ini. Yang B, kemajuan teknologi kesehatan berkat penelitian. Bidang kesehatan adalah salah satu sektor yang sangat merasakan dampak positif dari penelitian ilmiah. Peralatan medis modern seperti USG, ultrasonic therapy, dan CT scan, computed tomografi scan merupakan hasil dari penelitian multidisipliner yang melibatkan fisika, teknologi informasi, dan
ilmu kedokteran. USG memungkinkan dokter untuk melihat kondisi internal organ tubuh secara real-time tanpa prosedur invasif. Sementara itu, CT scan mampu menghasilkan gambaran 3 dimensi yang mendetail, sangat membantu dalam proses diagnosa dan penentuan pengobatan. Menurut WHO 2023, inovasi ini berperan penting dalam peningkatan keselamatan pasien, pengurangan waktu diagnosa, serta pemantauan kondisi pasien secara kontinu. Penelitian juga mendorong terciptanya teknologi seperti MRI, robot bedah, dan sistem telemedicine yang semakin mempermudah layanan kesehatan jarak jauh. Tak hanya itu, penelitian di bidang farmasi juga melahirkan obat-obatan dan vaksin baru yang efektif dan efisien dalam mengatasi penyakit. Sebagian terbukti dalam penanganan pandemi global beberapa tahun terakhir. Yang C yaitu transformasi transportasi melalui riset teknologi. Sektor transportasi telah mengalami transformasi besar berkat kontribusi dunia penelitian. Dari balon udara hingga pesawat jet, masing-masing tahapan perkembangan transportasi menunjukkan keterlibatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kereta api misalnya awalnya digerakkan oleh tenaga uap dan kini telah menggunakan tenaga listrik dan mesin modern berbasis sistem osmatisasi. Teknologi rel juga ditingkatkan untuk mengurangi gesekan dan peningkatan kecepatan serta keamanan perjalanan. Helikopter yang dahulu hanya digunakan secara terbatas kini dilengkapi dengan teknologi pengendalian otomatis dan sistem peredaran suara untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penerbangan. Pesawat terbang juga mengalami revolusi besar dari kursi tunggal berbaling-baling menjadi pesawat jet berbadan besar yang dapat menempuh ribuan kilometer dalam satu kali perjalanan. Menurut Purwoto 2020, kemajuan ini tidak hanya meningkatkan mobilitas manusia, tetapi juga mempercepat arus barang, jasa, dan informasi global. Yang D yaitu revolusi sains dan dampaknya terhadap teknologi. Dalam lintas sejarah sains, terdapat 4 revolusi besar yang secara signifikan mengubah cara manusia memahami dunia dan mengembangkan teknologi. Revolusi pertama dimulai dari Isaac Newton dengan hukum gravitasi yang membentuk dasar mekanika klasik. Revolusi kedua melalui Faraday dan Maxwell yang mengembangkan teori elektromagnetik. Mendasari kemunculan teknologi listrik dan magnet. Planck dengan teori kuantum mengantarkan pada revolusi ketiga, membuka pintu ke dunia mikroskopis yang menjadi landasan bagi teknologi semikonduktor dan komputer. Anderson dengan penemuan partikel baru memicu revolusi keempat yang membuka wawasan baru dalam fisika partikel dan teknologi nuklir. Supriyadi 2022. Setiap revolusi tersebut mendorong gelombang inovasi, mulai dari penemuan komputer, internet, robotik, hingga perangkat medis modern. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar ilmiah yang dibangun melalui penelitian serius dan berkelanjutan. Yang E yaitu yang terakhir, dampak sosial ekonomi dari penelitian ilmiah. Dampak dari penelitian tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga merambat ke ranah sosial dan ekonomi. Inovasi teknologi mempercepat arus informasi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas peluang ekonomi. Teknologi medis memperpanjang usia harapan hidup masyarakat, sementara transportasi dan komunikasi mempercepat mobilitas manusia dan barang. Menurut BRIN 2021, penelitian juga berperan dalam mendorong lahirnya industri baru, berbasis pengetahuan seperti industri digital, bioteknologi, dan energi terbarukan. Industri-industri ini menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjadikan negara lebih mandiri dalam menghadapi tantangan global. Di era revolusi industri 4.0, berperan riset dan inovasi semakin krusial sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu penelitian memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa adanya penelitian yang sistematis dan berkelanjutan, berbagai inovasi yang menopang perkembangan peradaban tidak akan tercapai. Peran para ilmuwan dalam mengembangkan teknologi, komunikasi, kesehatan, dan transportasi membuktikan bahwa penelitian dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Berbagai temuan ilmiah membawa dampak positif, seperti meningkatnya efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian juga menjadi fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan munculnya sektor-sektor industri baru yang mampu memperkuat daya saing suatu negara di tingkat global. Sejarah revolusi menunjukkan bahwa di balik setiap pencapaian teknologi terdapat proses dan riset yang mendalam dan konsisten. Karena itu, penguatan dukungan terhadap aktivitas penelitian perlu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, instansi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dengan adanya kolaborasi yang solid dan dukungan pendanaan yang cukup, serta penelitian akan terus melahirkan inovasi-inovasi yang relevan, adaptasi terhadap dinamika zaman, dan berdampak luas bagi peningkatan kualitas hidup manusia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.